Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Kiki Akbariski absen 3 dan saya Sita Devani absen 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan pariwisata berbasis masyarakat di Indonesia. Adapun subbahasan yang dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama, evaluasi pariwisata berkelanjutan. Yang kedua, studi kasus pariwisata berkelanjutan Indonesia. Yang ketiga, perkembangan pariwisata berbasis masyarakat. Yang keempat, hambatan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Yang kelima, tahapan dan proses pengembangan. Dan yang terakhir, model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Untuk materi pertama mengenai evaluasi pariwisata berkelanjutan akan dijelaskan oleh saya, Sita Devani. Pada tahun 1987, Komisi Sedunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan, yang banyak dikenal sebagai Komisi Brundtland, menyatakan argumentasinya bahwa lingkungan dan pembangunan masa kini yang terjadi tidak berkelanjutan dan bahwa diperlukan tindakan-tindakan baru yang menjamin keberlanjutan dunia untuk masa mendatang. Sebagai tema sentral, Komisi Brundtland mendefinisikan istilah Sustainable Development sebagai pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Secara spesifik, Brundi dalam Sutiarso menyebutkan bahwa konsep Sustainable Development terdiri dari 3 elemen sistem yang menyangkut. Pertama, keberlanjutan ekologi, kedua, keberlanjutan sosial, dan yang terakhir, keberlanjutan ekonomi. Adapun prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam Sustainable Tourism Development ini menurut Burns dan Holden terdiri dari yang pertama, lingkungan memiliki nilai hakiki yang juga bisa sebagai aset pariwisata. Yang kedua, pariwisata harus diperkenalkan sebagai aktivitas yang positif dengan memberikan keuntungan bersama kepada masyarakat, lingkungan, dan wisatawan itu sendiri. Yang ketiga, hubungan antara pariwisata dan lingkungan harus dikelola sehingga lingkungan tersebut berkelanjutan untuk jangka panjang. Yang keempat, aktivitas pariwisata dan pembangunan harus peduli terhadap skala atau ukuran, alam, dan karakter tempat di mana kegiatan tersebut dilakukan. Yang kelima, pada lokasi lainnya, keharmonisan harus dibangun antara kebutuhan-kebutuhan wisatawan, tempat atau lingkungan, dan masyarakat lokal. Yang keenam, dalam dunia yang dinamis dan penuh dengan perubahan, dapat selalu memberikan keuntungan. Yang ketujuh, industri pariwisata, pemerintah lokal, dan lembaga swadaya masyarakat, pemerhati lingkungan semuanya memiliki tugas untuk peduli pada prinsip-prinsip tersebut dan bekerja sama untuk merealisasikannya. Ide mengenai pariwisata berkelanjutan ini sebenarnya telah digagas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejak tahun 2015 silam. Sejalan dengan Permenpar nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman destinasi wisata berkelanjutan. Latar belakang ide ini adalah mewujudkan pengembangan pariwisata berkelanjutan atau Sustainable Tourism Development yang meliputi yang pertama, Sustainable Tourism Destination, yang kedua, Sustainable Tourism Observatory, yang ketiga, Sustainable Tourism Certification, yang keempat, Sustainable Tourism Industry, serta yang terakhir, Sustainable Tourism Marketing and Management. Materi selanjutnya yaitu mengenai studi kasus pariwisata berkelanjutan Indonesia. Pesona pariwisata Indonesia, khususnya Bali, terus meroket di dunia. Keindahan alam dan budaya negeri ini membuat negeri ini disebut sebagai surga wisata. Oleh karena itu, sektor pariwisata harus tetap dipertahankan karena pariwisata diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pembangunan. Indonesia, khususnya Bali, dalam peta pariwisata nasional menduduki peringkat pertama dan merupakan destinasi wisata terkenal di dunia. Hal ini didukung dengan adanya keanekaragaman budaya, potensi alam, serta berbagai keunikan adat. Tidak dapat dipungkiri lagi, dengan berdirinya hotel-hotel dan restoran di Bali memberikan dampak negatif bagi alam dan lingkungan di Pulau Bali. Potensi kerusakan alam dan lingkungan di Pulau Bali antara lain water resources, local resources, land degradation, air emission, noise, solid waste and littering, release of sewage, oil and chemical, dan architectural atau visual pollution. Konsep yang dapat diterapkan manajemen hotel antara lain menggunakan analisis SWOT, yaitu potensi dan tantangan. Dengan analisis SWOT, permasalahan lingkungan dapat dipecahkan melalui potensi. Yang
pertama, tataran filosofi atau way of life, yakni menetapkan visi dari manajemen untuk membangun hotel dengan konsep Sustainable Tourism Development dan Community-Based Tourism. Yang kedua, tataran mentalitas atau sikap mental, yakni dengan jalan membuka program-program yang mendukung Sustainable Tourism Development dan Community-Based Tourism. Yang ketiga, tataran perilaku dan kebiasaan dalam kehidupan individual atau kolektif adalah dengan mendukung berbagai upaya pelestarian lingkungan, seperti mendukung gerakan kebersihan pantai, tidak menggunakan air tanah untuk keperluan hotel, tidak membangun hotel melewati sepadan pantai, dan tidak membangun hotel di kawasan yang dapat menjaga keseimbangan alam seperti hutan, tebing, jurang, serta lahan produktif. Materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan pariwisata berbasis masyarakat. Salah satu model pengembangan pariwisata adalah pariwisata berbasis masyarakat. Pola pariwisata seperti ini bisa memberikan berbagai keuntungan selain peningkatan pendapatan uang tunai, juga mendukung pembangunan berwawasan lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal, pemberdayaan masyarakat, menambah sumber pendapatan masyarakat tanpa menciptakan ketergantungan pada satu usaha saja, dan pemerataan pendapatan di antara masyarakat. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menggunakan pendekatan kerjasama antara para pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, usaha pariwisata, LSM, serta perguruan tinggi dan lembaga penelitian pada semua tahap. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pembagian manfaat pariwisata. Partisipasi dalam pengambilan keputusan berarti masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyuarakan harapan, keinginan, dan kekhawatirannya dalam pembangunan pariwisata, yang selanjutnya dapat dijadikan masukan dalam proses perencanaan pariwisata. Sedangkan mengambil peran dalam pembagian manfaat pariwisata mengandung pengertian bahwa masyarakat semestinya mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan finansial dari pariwisata dan keterkaitannya dengan sektor lainnya. Tosun membagi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan pariwisata menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, pseudo community participation non-partisipasi, tujuan pembangunan pariwisata tidak untuk pelibatan kolektif masyarakat. Keputusan terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok untuk meminimalkan risiko, kebijakan jangka pendek, top-down, tidak langsung hanya melibatkan elit lokal dominasi pemerintah. Yang kedua, passive community participation hanya sebagai endorsement atau ratifikasi keputusan yang dibuat untuk masyarakat, bukan dari dan oleh masyarakat, hanya terlibat dalam implementasi, minim kontribusi masyarakat, masyarakat bukan sebagai decision maker, tetapi menjadi decision takers. Yang ketiga, spontaneous community participation, partisipasi langsung, partisipasi aktif, dan partisipasi otentik. Selain itu, pariwisata berbasis masyarakat sering dipahami sebagai sesuatu yang berseberangan dengan pariwisata skala besar, berbentuk paket, pariwisata massal, dan minim keterkaitannya dengan masyarakat lokal. Sehingga pariwisata berbasis masyarakat disebut juga sebagai pariwisata berskala kecil, dibangun oleh masyarakat lokal, serta melibatkan berbagai elemen lokal seperti pengusaha, organisasi, dan pemerintah lokal. Pembangunan pariwisata berskala kecil mempunyai karakteristik yang berbeda dari pembangunan pariwisata berskala besar. Adapun perbedaan karakteristik tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut ini. Materi selanjutnya yaitu mengenai hambatan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat akan berhadapan juga dengan berbagai hambatan. Tosun mengidentifikasikan 3 hambatan dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, terutama di negara berkembang. Adapun hambatan-hambatan tersebut, antara lain yang pertama keterbatasan operasional, termasuk dalam hambatan ini adalah sentralisasi administrasi publik, lemahnya koordinasi, dan minimalnya informasi pariwisata. Yang kedua, keterbatasan struktural, berupa sifat perilaku pariwisata, terbatasnya tenaga ahli, dominasi elit masyarakat, aturan hukum yang belum tepat, sedikitnya jumlah sumber daya manusia yang berkompeten, dan minimnya akses ke modal ekonomi atau finansial. Yang ketiga, keterbatasan kultural,
Terbatasnya kapasitas terutama pada masyarakat miskin dan apatis atau rendahnya kesadaran pariwisata masyarakat lokal. Semua jenis keterbatasan tersebut dapat menciptakan masalah serius dalam partisipasi masyarakat, baik untuk pengambilan keputusan atau perencanaan yang tepat maupun secara bersama-sama membagi manfaat pariwisata. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk materi 1 hingga 4. Sekian presentasi dari saya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kiki. Terima kasih.